Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Henry dan di samping kiri saya ada rekan saya Neng Dewi dan juga Teh Ziata Tunisa. Kami dari kelompok 7 dari tugas mata kuliah ilmu jiwa selaku dosen pengampu yaitu Ibu Aai Fariha Hesha MPD. Dan pada kesempatan kali ini kami akan berwawancara dengan narasumber kami yang begitu hebat dan juga luar biasa, yakni Bapak Ustadz Rafiq Hidayat selaku Kepala Sekolah SDIT Insan Rabani ya Pak. Alhamdulillah sudah terlihat di depan mata kita semua dan ada di pinggir kanan saya beliau yang sudah siap untuk diwawancara bersama kita. Ada banyak hal ataupun pertanyaan yang perlu kami tanyakan kepada beliau dan nanti kita akan bercerita bersama, ngobrol santai, ngobrol bareng bersama beliau bagaimana pengalaman-pengalaman beliau sebelum menjadi seperti ini ya Pak. Baik, langsung saja kita ke narasumber kita. Ini dia narasumber terhebat kita, narasumber yang begitu luar biasa, Bapak Ustadz Rafiq Hidayat. Assalamualaikum Bapak, selamat siang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, syukur. Bapak, kami dari SDIT Majalengka, Prodi PAI semester 3 sedang melaksanakan ataupun menyelesaikan tugas kami di minggu ini, yakni membuat video podcast berwawancara dengan narasumber yang mana narasumbernya kita ditentukan sama dosen kita itu adalah alumni ataupun mahasiswa STAI sendiri Pak. Jadi kebetulan kami juga punya rekomendasi dari dosen pengampu kami untuk berwawancara dengan Bapak seperti itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami tanyakan kepada Bapak, salah satunya coba sampaikan. Nama lengkapnya Pak mungkin bisa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya diberikan amanah sebuah nama, namanya Rafiq Hidayat. Alhamdulillah, ini dulu sih katanya yang ngasih paman saya yang ada di Bandung. Oh iya. Kemudian saya lahir tidak di Majalengka. Di mana itu Pak? Lahirnya di Kabupaten Karawang. Oh, Karawang. Iya. Makanya dari lahir kemudian sampai SMP saya di sana di Karawang. Di Karawang gitu ya. Baru SMA dan seterusnya sampai sekarang Di Majalengka. Alhamdulillah. Tapi sekarang jadi udah warga asli Majalengka warga ya? asli Majalengka dari sesudah SMA ya. Oh, sudah Sudah 17 tahun dapat KTP. KTP-nya asli Majalengka Asli juga. Majalengka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tadi kan udah perkenalan nih Pak. Ya, sekarang kan tadi kecilnya di Karawang. Nah, sekarang bagaimana perjalanan atau sejarah pendidikan apa dari TK sampai pindah ke sini sampai ke Alumni. Betul. Jadi memang tidak ada yang menyangka ya garis hidup seseorang. Iya, Kita kan hanya menjalani saja. Iya, gitu ya. Yang pertama saya lahir di Karawang, kemudian dibesarkan juga di Karawang sampai SMP. SD pagi hari di SD Negeri 2 Cikarang bukan Bekasi ya, Cikarang di Cilamaya Karawang. Kemudian sorenya ada madrasah karena dulu belum ada SDIT seperti sekarang. Kalau SDIT kan sampai full gitu ya, full day gitu. Jadi SD pagi, siangnya madrasah. Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah ya, sama masih di desa Cikarang gitu ya. Kemudian setelah 6 tahun itu SMP-nya 3 tahun di Cilamaya, namanya SMP Negeri 2 Cilamaya, tidak jauh dari rumah ya. Nah kemudian baru lulus SMP. Dulu karena orang tua saya petani, sempat ada, kalau bahasa istilah sekarang insecure ya, jadi kayaknya nggak ada gitu ya, kayaknya nggak akan lanjut SMA gitu, nggak akan kemana-mana, udahlah bantuin orang tua di sawah. Kemudian karena saya aktif di remaja masjid begitu dan lain-lain begitu ya, kemudian ada pengurus masjid itu
alumni Pondok Mufidah Santi Asromo. Oh, asrama yang di Majalengka itu ya. Betul ya, yang di Pasirayu itu di Sindang. Kemudian beliau memberikan informasi ke ayah saya kalau mau nanti SMA-nya di pondok saja di Asromo di sana begitu ya. Jadi nggak usah memikirkan biaya. Iya. Gitu. Apalagi Rofik ini katanya aktif begitu ya di DKM dan lain-lain gitu ya. Akhirnya SMA-nya pindah dari Karawang ke Majalengka gitu di SMA Prakarya Santi Asromo. Iya, iya. Kemudian sambil mondok kemudian pernah dapat rekomendasi dari dosen LIPIA Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab Oh, itu di Jakarta. Nah sempat setelah SMA itu kuliah ngambil I'dadul Lughawi namanya, kelas persiapan bahasa di LIPIA Jakarta, tapi nggak sampai beres karena nggak lulus juga tesnya gitu Oh, ya. iya. Nggak cocok daerahnya dan lain sebagainya. Akhirnya balik lagi ke Asromo, di sana ngajar. Lulus SMA itu langsung ngabdi gitu ya, ngajar di pesantren dengan di MI, ngajar anak-anak madrasah ibtidaiyah. Kemudian siangnya itu kuliah di STAI sama dengan teman-teman Oh, di Masya STAI Allah. di Majalengka. Makanya mungkin Bu Aai rekomendasikan saya Iya, tuh gitu ya, iya, karena saya juga alumni sana. Iya. Begitu mungkin untuk pendidikan dan apalagi barangkali Sebentar Pak, berarti kuliah itu tidak langsung lulus SMA langsung kuliah ya di STI? enggak langsung kuliah juga, Oh, langsung cuman kuliah. sempat ikutan beberapa bulan. Itu ikut ini dulu, ikut apa namanya IDAD, kelas persiapan saja, kelas persiapan bahasa. Karena di LIPIA itu kalau mau masuk ke sana S1 itu harus bahasa Arabnya harus ini dulu, bagus dulu. Karena kan semua dosennya itu kan dari Timur Tengah, Iya. dari Sudan, dari Qatar, dari mana-mana begitu. Jadi ketika apa namanya pembelajaran itu dengan bahasa. Nah lanjut, tapi saya di STAI nggak ngambil S1, ngambil dulu namanya D2 PG SDMI, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah. Nah itu ngajar itu, kemudian S1-nya saya telat setahun ngajar dulu di Asromo, baru tahun berikutnya itu dilanjut S1 PAI. Di mana itu? Di Masih STAI juga, Oh, di masih STAI di STI. juga. Nah, lulus itu tahun 2009-2010. Lulus STI. Lulus dari STAI itu. Jadi alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan S1. Tadi itu saya dengar dari perjalanan pendidikan Ustadz dari mulai SD sampai SMA itu yang begitu hebat gitu, sampai-sampai ada yang merekomendasikan karena Ustadz ini orangnya rajin dan juga aktif. Nah, saya penasaran nih, masa kecil Ustadz bisa rajin dan juga bisa aktif itu gimana sih, Tad? Jadi memang kedua orang tua itu senantiasa memberikan motivasi ya, karena kita dalam hidup sederhana itu, jadi banyak yang harus kita bangun bersama gitu ya, tidak bisa simsalabim langsung ada. Jadi memang harus di apa namanya, semua keluarga harus berjuang bersama gitu untuk bahkan satu-satunya di keluarga itu saya yang S1. Oh. Ya, jadi keluarga dari 7 bersaudara sebenarnya ada 8, yang kedua meninggal, kemudian yang lainnya ada. Nah itu semuanya hanya sampai SMP. Nah adik saya sama lulusan Asromo juga itu sampai SMA, tidak melanjutkan kuliah. Jadi satu-satunya yang apa S1 saya. Karena tadi mungkin keuletan begitu ya, yang dibangun oleh kedua orang tua, dari ayah, dari ibu gitu ya. Kemudian menjadikan pribadi ini sudah tertempa gitu ya, terbiasa dengan capek dan lain sebagainya gitu. Sehingga dari kecil itu, dari mulai SD itu berjualan gitu ya, kemudian di sekolah tuh ya sambil bawa gitu ya, sambil bawa permen gitu ya, dijajakan ke teman-teman gitu ya, kemudian hasilnya dikasih sekian gitu dari orang tua. Kemudian nilai-nilai leadershipnya itu timbul dari semenjak SD juga sebetulnya, diamanahi jadi ketua kelas gitu, kemudian ada pramuka jadi ketua regu gitu, dan lain sebagainya gitu.
Kemudian ke SMP, nah jadi ketua OSIS. Nah, di situ mulai ini lagi gitu ya, jadi paskibra gitu dan Iya. senang organisasi, senang bergaul gitu ya. Kemudian sehingga itu bakat-bakat itu muncul sampai SMA, itu alhamdulillah dapat beasiswa gitu, SMP SMA itu. Dulu di Karawang itu ada SMP beasiswanya namanya beasiswa Kemendikbud. Iya. Nah itu ada beberapa anak saya termasuk yang dapat tuh dari SD SMP, alhamdulillah. Nah kemudian SMA di Astromo juga free, tidak bayar gitu, digratiskan. 3 tahun itu. Iya, alhamdulillah. Jadi memang apa namanya, karena perjuangan tadi ya, Iya. terbiasa di tempat, jiwa leadershipnya muncul. Iya. Kalau dalam istilah anak-anak pesantren masakot gitu ya, jadi hidup sederhana itu membuat kita itu biasa prihatin gitu Iya, ya. benar. Jadi terbiasa kalaupun apa namanya hidup dalam keadaan sulit tapi tetap harus berprestasi. Iya, benar. Nilainya tetap harus tinggi. Iya. Saya masih ingat betul ketika mau pulang ke Karawang, otomatis kan karena saya tinggalnya di rumah kepala sekolah saat itu. Jadi saya harus menyelesaikan tuh tugas nyuci, nyetrika, ngepel iya. di asrama itu. Jadi kalau ke asrama tuh selalu bernostalgia seperti itu. Jadi ketika masih ini, teman-teman tuh udah siap-siap dibagi rapot tuh di Iya. di sekolah. Ada teman saya yang satu kamar juga, katanya disuruh ke sekolah dulu gitu ya, karena alhamdulillah dapat ranking 1. Oh, Masya Allah. Jadi pada posisi itu tuh masih ingat lagi lagi nyuci gitu. Iya. Karena ketika selesai pekerjaan boleh pulang kan. Oh. Kalau belum selesai pekerjaan kan nggak bisa pulang. Iya, ke iya. Karawang, gitu. Jadi memang bakat-bakat tadi muncul dari tempaan, dari orang tua gitu ya, kedisiplinan dan lain sebagainya. Dan itu dari kecil, dari mulai SD gitu sudah tertanam, sehingga sampai SMP, SMA gitu ya, jiwa leadershipnya ada. Itu mungkin ya. Emang benar sih Tad, apa yang diceritakan tadi itu terasa sama yang lain juga gitu. Kalau Betul, misalkan dari kecil udah terbiasa susah, jadi nantinya itu nggak akan ini lagi sakit hati. Ini keadaannya susah gini Ya, gitu. betul, ya. Benar juga ya. Ada lagi mungkin apa? Tadi kan udah ya leadershipnya dari kecil. Ya, betul. Kalau misalkan cara nih bagaimana Ustaz dari udah tahu nih passion saya itu leadership sudah Ya, bisa gitu, betul. sampai bisa mengasahnya seperti sampai Oke. sekarang gitu. Jadi saya ini sempat ikut berbagai talent ya. Jadi di SMA, di SMP itu senang mengikuti berbagai perlombaan. Jadi passion saya tuh belum kelihatan banget di mananya gitu, tapi memang yang paling kental dulu di leadershipnya gitu ya. Nah kemudian di SMA juga ikut lomba puisi gitu ya, tingkat kabupaten gitu, masuk nominasi juara favorit dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ikut MTQ. Oh, MTQ juga. Saya juara 1 tingkat kabupaten di MTQ saat itu di Kertajati. Jadi tapi cabangnya MFQ, Musabaqah Fahmil Quran. Oh iya. Jadi apapun saya ingin coba gitu. Apapun ingin coba, ikut puisi, ikut lomba pidato, ikut lomba tadi MFQ, Musabaqah Fahmil Quran gitu ya. Semuanya diikuti, digeluti selama saya mampu gitu. Iya. Aktif di berbagai juga kegiatan gitu ya. Ada BKPRMI, Badan Kerukunan Remaja Masjid gitu ya. Kemudian ikut juga di OSIS, di Pramuka gitu. Semua diasah di Paskibra gitu. Sehingga tadi jiwa-jiwa leadershipnya itu enggak tumbuh begitu aja, tapi memang diasah gitu ya dia. Proses betul, berproses ya. Dan ketika selesai sekolah pun gitu ya, di kekuliahan itu dikenalkan dengan berbagai organisasi kampus kan, ada internal, eksternal. Iya. Kalau di internalnya alhamdulillah tadi saya sempat ngobrol sebelum podcast kan, ada jadi ketua senat ketua gitu senat, ya. Di eksternalnya ketua HIMA kan, HIMA PUI. Iya. Kemudian aktif juga di HMI jadi kabit pengembangan organisasi gitu ya. Jadi sampai sekarang begitu masih ada keinginan. Nah kemudian pernah sudah saat jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah diamanahi karena nilai-nilai leadershipnya tadi
pernah ikut lomba dakwah putra PGRI gitu, tingkat kabupaten, juara juga alhamdulillah, juara satu. Alhamdulillah. Jadi memang karena tempaan-tempaan tadi ya, jadi sekarang juga menekuni beberapa hobi gitu ya. Saya nggak dibawa ada bercerita dengan boneka tangan gitu ya. Kemudian ada nasyid ya. Saya juga aktif di Exil Nasyid Majalengka. Jadi bukan hanya di leadershipnya gitu ya. Mungkin itu semua yang mengantarkan orang jadi akhirnya percaya gitu, menaruh amanah. Dan alhamdulillah ini periode kedua saya di kepala sekolah di SDIT Insan Rabbani ini sudah berarti tahun kelima ya saya jadi kepala sekolah. Jadi memang bagi teman-teman gitu ya yang punya cita-cita dan lain sebagainya, jangan khawatir dengan keadaan saya orang miskin gitu, saya orang nggak punya, saya orang sederhana, nggak ada itu ya. Dalam kamus kesuksesan itu nggak ada itu ya. Yang ada adalah bagaimana kita berjuang menggapai cita-cita itu. Benar-benar. Ya. Dalam kamus tidak tercatat orang kaya pasti sukses ya. Betul. Ya. Iya benar Pak. Jadi nggak harus kaya untuk sukses. Iya benar-benar. Tad, sebelum lanjut boleh nggak nih kita pengen denger cerita dulu sebentar. Oke. Namanya kalau dalam istilah boneka tangan itu ventriloquism ya. Jadi dia berbicara tanpa menggerakkan bibir. Iya gitu ya. Jadi seolah-olah yang berbicara itu adalah bonekanya, tapi saya juga masih belajar ya. Misal ini karakternya hewan itu berarti dia lucu supaya anak-anak yang mendengarkannya tertarik gitu ya. Contohnya begini. Assalamualaikum teman-teman. Gitu. Jadi kan fokusnya nanti anak-anak ke sini. Contoh misal mengajak anak-anak bernyanyi. Teman-teman yuk kita nyanyi sama boneka tangan misal gitu ya. Satu, aku sayang ibu. Dua, sayang ibu. Salah. Gitu. Jadi contohnya seperti itu kan gitu ya. Selain ini juga kan nasyid ya, lagu-lagu religi Islami ya. Itu juga terbentuk gara-gara di kampus di STAI. Itu kan. Personilnya tuh mahasiswa STAI semua. Boleh enggak nih kita dengerin nasinya sebentar. Dulu itu namanya Alpha Voice ya. Kemudian berganti jadi Exil Nasyid. Boleh juga dicek di channel YouTube-nya Exil Nasyid official. Dulu lagunya tentang Rasulullah ya. Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri sejarah sirahmu gitu. Jadi dulu itu lagunya lagu-lagu perjuangan Islam. Tapi kalau sekarang kan sudah bergeser ya. Iya. Akhirnya jadi nasyid-nasyid wedding. Iya benar. Gitu. Iya, itu. Tapi kalau untuk sekarang masih alhamdulillah. Tapi karena saya kesibukan di sekolah jadi ngambilnya weekend aja. Weekend atau beberapa hari yang ketika tidak ada kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan di sekolah lebih ke kegiatan di sekolah. Kalau weekend jadi kepala sekolah gitu. Iya, ada tanggung jawab. Dari awal SD, SMP, SMA sampai kampus sampai sekarang kerjaan jadi ketua terus di sekolah terus alhamdulillah. Pernah ada murid main ke rumah gitu ya, Pak sanate bapak sakit tuh baik. Karena mungkin kita terbiasa dengan dunia anak-anak gitu, dunia pendidikan gitu. Karena kan kata Ki Hajar Dewantara pendidikan itu adalah bagaimana kita ilmu itu ditransfer, bukan hanya sekedar menyampaikannya, tapi bagaimana ruh penjiwaannya sampai ke pada peserta didik sehingga beliau peserta didik kita terinspirasi gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar guru hebat, kenal di sekolah, selesai nggak akan kenal lagi siapa yang kenal. Tapi kalau guru yang menginspirasi, namanya dikenang, karyanya pun akan dikenal. Iya. Ketika ketemu itu masih ingat ini guru saya. Iya, betul. Ada lagi teman-teman? Nah Pak, kayak Ustadz nih ya, sebelumnya kan dari cara Ustadz mengasah bakat dari kecil sampai sekarang ya Ustadz. Di situ kan ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, tantangan terbesarnya itu apa sih Ustadz? Tantangan terbesar kalau menurut saya males.
Iya. Males ya, jadi itu apa namanya tantangan terbesar ya. Jadi segala sesuatu itu kalau menurut saya kalau dilatih bisa. Contoh misal Pildacil gitu ya, atau kalau sekarang mungkin lomba dakwah, lomba ceramah gitu ya. Kalau dilatih, kita lihat video YouTube saja, misal yang terkenal itu adalah Dai Sejuta Umat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Iya. Kita bisa belajar dan menirukan beliau gitu kan. Dan kalau kita latihan terus menerus akan sampai gitu dan akan bisa. Ya. Nasyid juga kan basicnya adalah dari hobi menyanyi. Kalau nggak praktis tiap hari, nggak berlatih, tetap bisa. Ventriloquism, boneka gitu ya, bercerita, kalau nggak dilatih nggak akan bisa. Jadi memang tantangan terbesarnya satu, malas. Kedua adalah kalau saya mengibaratkannya gini, ada feel good, ada feel bad ya. Feel good itu adalah jikalau kita berprasangka baik gitu ya, maka seluruh alam ini akan baik juga. Oke. Gak apa-apa ya, nanti Ini perkenalkan, namanya Naila. Siapa namanya? Naila Atia Zafira namanya. Ini putra yang keberapa? Yang ke berapa, Nay? Ketiga. Yang keempat namanya Nafi Muhammad Mumtaz. N semua. Itu Naufa Zalia Sabita. Yang pertama Nawaf Mahfuz Al-Farabi. Nawaf, Naufa, Naila, Nafi. 4 N ya. Berkah semua ya. Alhamdulillah. Main lagi ya, oke? Oke. Tos dulu, tos. Bawa boneka tangannya. Oke, dadah nah. Dadah. Oh, masih pengen di sini. Pengen lu. Oke. Gak apa-apa, bareng aja di sini sama. Pegang. Oh, nggak bisa katanya. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, sama Nabi dulu ya. Iya, jadi itu tantangan yang terbesar yaitu adalah malas gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya adalah bagaimana kita ada tadi feel good dan feel bad. Kalau kita berprasangka baik, maka seluruh alam ini akan mengoptimalkan dirinya gitu ya, akan berpengaruh. Makanya kata Allah, inna ba'dadh-dhanni asnibih gitu ya. Bahwasanya aku ini tergantung prasangka hambaku kata Allah gitu kan. Yang kedua ya feel bad, berprasangka tidak baik gitu ya. Kayaknya sih nggak bisa deh ya, nggak akan bisa. Iya benar-benar. Tapi kalau kita bilang kayaknya aku bisa deh gitu ya, ya maka akan bisa, seluruh alam akan mensupport kita gitu ya. Tapi kalau kita bilangnya kayaknya nggak bisa, nggak akan bisa. Ya. Jadi apa namanya, kembali ke diri kita juga ya. Bahkan Allah saja tidak akan merubah suatu kaum kan jikalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Mungkin itu tantangannya. Dan salah satu cara Ustadz untuk menghilangkan rasa malas itu gimana Tad? Ya tentu dengan berbagai motivasi ya. Motivasi dalam diri. Kalau dulu motivasinya adalah saya anak yang nggak punya. Kalau dia yang lain itu gitu ya, startnya udah dari nomor 5 karena dengan keberadaannya, dengan dalam tanda petik adalah kekayaannya gitu ya. Kalau kita kan startnya mungkin dari nol gitu, karena kita kan tidak mampu, bahkan dari minus mungkin. Oh saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Nah makanya kita harus kejar sampai angka 5 sama, sehingga startnya sama kan gitu. Jadi mau nggak mau ya bisa harus, lebih. Nah betul, lebih dari yang lain kan. Tapi terbukti alhamdulillah dengan keseriusan, ketelatenan gitu ya, keuletan dan lain sebagainya, motivasi itu sehingga kita mampu melampaui tadi. Kalau yang lain di nomor berapa, kita nomor paling pertama gitu. Alhamdulillah, dan terbukti dari SD sampai kuliah mungkin ya, selesai dengan predikat yang baik gitu. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi? Mungkin yang terakhir ya Ustadz ya. Kan tadi Ustadz udah menyadari dari awal gitu ya, dari sebuah perjalanannya gitu. Oh, saya tuh harus lebih maksimal lagi gitu. Kalau misalkan untuk kita nih yang terlanjur start itu baru sekarang gitu, nggak dari tips atau pesannya apa gitu buat kita semua. Jadi sebetulnya tidak ada kata terlambat ya. Untuk belajar itu tidak ada kata terlambat. Bahkan
orang tua pun masih diperintahkan untuk menuntut ilmu kan. Iya, benar. Minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Jadi dari buayan sampai ke liang lahat, selama nafas berhembus, selama jantung berdetak gitu ya, itu masih diberi kesempatan untuk kita untuk berlatih dan untuk tadi melampaui ketidakmampuan kita. Sehingga kalaupun startnya teman-teman misal baru ketahuan di semester 3 baru ketahuan di semester 4, ya tidak ada kata terlambat. Passionnya apa, geluti, tekuni gitu ya, dan jangan menyerah di satu titik itu saja. Contoh begini, saya pernah berjualan, saya juga pernah mengisi les privat gitu, juga mengisi majelis taklim dan lain sebagainya. Terus aja gitu. Dan jangan jadi 24 jamnya kita itu sama sebetulnya dengan 24 jamnya orang lain. Ya, tapi bagaimana kita menghiasi 24 jamnya kita itu jadi berbeda dengan orang lain, sehingga atau geningan sama sebetulnya ya 24 jam, tapi kok yang lain mah bisa, kenapa saya tidak ya. Nah itu startnya teman-teman harus berani mendobrak comfort zone, dari keluar dari zona nyaman. Startnya dari sekarang juga tidak apa-apa, no problem gitu kan. Silakan mulai apa itu. Kemudian jadilah katak yang tuli. Ada dulu pernah ada kisah gitu ya, ada lomba balap katak gitu ya. Penontonnya banyak gitu ya, banyak yang berkomentar. Kalau sekarang mungkin netizen gitu ya. Itu ada haters, ada lovers gitu ya. Ada yang membuli, ada yang menjatuhkan, ada yang memotivasi. Kemudian ternyata ada katak yang juara gitu sampai garis finish. Ketika ditanya di wawancara, kenapa kamu bisa jadi juara, dia nggak jawab, diam aja gitu. Pas kata keluarganya datang, saudara saya ini nggak bisa denger gitu ya. Katak yang menang tadi ternyata nggak bisa denger. Jadi tuli, dia nggak dengerin apapun ceramahan orang, apapun nih. Jadi dia fokus sama diri sendiri ya. Dia mau udah fokus garis finish aja. Oh iya benar. Jadilah katak yang tulis sehingga kita tidak dengar cemoohan orang lain. Masa kuliah jualan gorengan? Iya. Masa kuliah sambil ngarit di sawah? Iya. Selama itu halal, selama itu tidak menjadikan kita malas dalam belajar dan sebagainya, geluti aja, teruskan. Jadi motivasinya itu bagi teman-teman, jangan patah arang gitu ya, terus aja. Baik teman-teman, itu dia wawancara kita bersama narasumber terhebat kita, Bapak Ustadz Raufik Hidayat, yang kita semua sudah mendengarkan cerita beliau dari awal sampai akhir, sampai sekarang beliau berada di bangku kepala sekolah SD Insan Rabani. Ceritanya sangat menarik dan itu menjadi motivasi kita ya. Dan salah satu quotes ya, mungkin motivasi dari beliau yang saya tangkap ini, jadilah katak yang tuli ya. Ya benar Pak ya, jangan dengarkan cemoohan orang lain, kita fokus dengan prinsip kita tidak ada kata terlambat juga untuk mencapai suatu tujuan kita. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi beliau Bapak Ustadz Raufik Hidayat dan umumnya bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.